PJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Halo adik-adik sekalian, welcome to Feast at Home for Stars Club. Kali ini kita akan melanjutkan tema kita, Life of Worship. Pernah nggak sih kalian menyaksikan idola kalian atau tim sepak bola atau tim olahraga kalian tampil di TV atau kalian menyaksikan langsung? Apa respon kalian? Kalian bersorak-sorai, kalian bertepuk tangan, kalian bahkan meloncat-loncat. Apalagi buat Tuhan kita. Dia sudah memberkati kalian, dia sudah memberkati keluarga, dia sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita juga. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama dengan tim pujian saat ini, saya undang adik-adik untuk bersuka cita, untuk mengekspresikan syukur dan penyembahanmu kepada Tuhan. Mari kita semua lambaikan tangan kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan kepada orang di sebelahmu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih pujian yang paling meriah untuk Tuhan kita yang sungguh baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Yes, amin. Allah kita sungguh dahsyat, Allah kita sungguh hebat. Dan yuk kita memuji Tuhan dengan penuh semangat kita. Yuk semuanya. Mari puji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yuk semuanya tepuk tangan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus
Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita percaya that God is good all the time, and all the time God is good. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus telah disalib, mati untuk kita semua, dan bangkit untuk menebus setiap dari kita. Ada kemenangan di dalam namanya, amin. Karena salib Tuhan, kita semua yang telah berdosa telah diampuni dan menjadi layak, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekarang semuanya kita mau tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang sungguh baik. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat kita masih nakal, kita
kita sering berbuat dosa, atau kita sering marah-marah, atau berbohong, atau apapun itu, Tuhan tetap mencintai setiap dari kita. Tuhan tetap mau mengampuni setiap dosa kita. Mari saat ini kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sungguh indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa. Your love is amazing, Lord. Kau sungguh baik, Kau tetap menyayangi kami saat kami nakal, saat kami berbuat salah. Engkau tetap ada untuk kami dan mengampuni, memaafkan kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. We want to love you more, Jesus. Thank you, Jesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita panggilkan kakak pembawa firman. Kakak pembawa firman. Hai teman-teman, welcome to Feast at Home for Stars Club. Yeay, balik lagi sama aku, Kak Ariel. So happy to meet you all here. Nah, langsung aja kita lanjut ke topik kita di bulan ini, yaitu Life of Worship. Untuk talk pertama yang udah dibawakan oleh Kak Yuli tentang Why do we worship God? Iya, jadi kita menyembah Tuhan itu karena kita menghormati Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, yang sudah menciptakan seluruh dunia ini dengan isinya dan juga sudah menciptakan kita. Jadi Tuhan itu layak untuk disembah dan Dia layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Dan untuk talk kedua yang udah dibawakan oleh Kak Debob, kita juga udah belajar when do we worship God. Jadi saat hati kita lagi senang, saat hati kita lagi sedih, atau mungkin sebenarnya lagi bete atau marah, sebenarnya kita juga harus tetap menyembah Tuhan. Jadi kita diingetin untuk menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Walaupun susah, tapi saat kita meminta kekuatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita. Dan untuk talk ketiga ini adalah what things do people worship? Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, yuk kita dengerin firman Tuhan terus bareng-bareng sampai akhir biar kita bisa sama-sama belajar. Untuk itu kita persiapkan hati kita lagi ya, dan siapin Alkitabnya yuk. Udah pada ada belum Alkitabnya? Aku juga ambil deh. Sudah ada. Ya, sekarang kita nyanyikan ini bersama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Langsung aja kita buka dari ayat hafalan kita di bulan ini dari Yohanes 4 ayat 23. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jangan lupa ayatnya dibaca lagi biar semakin ingat dan bisa semakin dimengerti ya teman-teman. Langsung aja juga kita balik ke topik ketiga yang tadi aku udah sebutin, yaitu what things do people worship? Jadi, sebenarnya hal-hal apa aja yang orang sembah? Nah, tapi kemarin di talk pertama, di talk kedua kan kita udah diajarin ya,
why do we worship God, when do we worship God. Tapi kok di yang ketiga ini kita ditanya lagi, what things do people worship? Bukannya sebenarnya kita udah tahu jawabannya ya, yaitu kita harusnya menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, benar kan, yang sudah menciptakan kita gitu. Dan kapan aja. Tapi kenapa ditanya lagi? Nah, coba aku mau, biar lebih simpel, aku coba ajuin beberapa pertanyaan ke kalian. Untuk sekarang kegiatan apa aja sih yang kalian suka lakuin gitu? Atau hal-hal apa aja yang kalian suka gitu? Apakah kalian suka main game, main PS? Apakah kalian suka menonton? Atau kalian suka dengerin lagu di Spotify gitu? Atau mungkin kalian suka sama seorang artis, orang penyanyi yang kayaknya tuh kalian idolize banget gitu. Jadi sebenarnya teman-teman begitu banyak ya hal-hal yang menyenangkan dan yang kita bisa suka gitu. Tetapi saat hal-hal tersebut yang kita suka menyita begitu banyak waktu kita untuk Tuhan, berarti hal itu menjadi salah. Karena apa? Karena berarti kita ke-distract gitu dengan hal-hal yang kita lebih suka. Mungkin kita sukanya nonton Netflix aja atau suka nonton YouTube aja sampai kita suka lupa untuk menyisihkan waktu kita untuk Tuhan atau mengambil sebagian waktu untuk menyembah Tuhan. Maka dari itu kita harus ingat bahwa hal-hal yang kita sukain itu bisa menjadi salah. Terkadang kita suka salah fokus atau salah prioritas, bukannya Tuhan tapi malah hal-hal yang kita sukain, malah hal-hal yang bikin kita seneng aja gitu. Untuk itu kita baca lagi satu ayat supaya bisa lebih mengingatkan kita lagi. Kita baca bareng-bareng lagi dari Alkitab, dari Lukas 4 ayat 8. Kita baca bersama ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, dari ayat ini udah jelas banget ya teman-teman bahwa kita itu hanya boleh dan hanya harus menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, bukan yang lain, bukan apa yang kita suka atau kita idolakan, misalnya artis, atau bukan juga hal-hal yang kita suka lakuin gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, aku pengen tanya, dengan tangan yang kalian punya, hal-hal apa aja yang paling sering kalian gunakan dengan tangan ini? Kalian gunakan waktu kalian tuh buat apa? Apakah kalian mungkin megang sesuatu dengan tangan ini, misalnya terlalu banyak megang gadget, megang HP, atau megang PS, konsol PS, atau kalian terlalu banyak megang iPhone or anything gitu. Atau kalau misalnya kalian punya gadget gitu, kalian ada social media, apa sih yang kalian ketik dengan tangan yang kita punya ini? Apakah kita memuliakan nama Tuhan melalui social media yang kita punya, kita membagikan kebaikan Tuhan, atau kita hanya sekedar memposting apa yang menurut kita bagus aja, yaitu misalnya film yang kita suka atau artis yang kita suka. Atau misalnya di sini ada yang ARMY, misalnya minggu lalu kan baru aja ada launchingnya collab dengan McD ya, ada BTS meal. Terus kalian misalnya udah buru-buru drive-thru atau misalnya pesan via online kayak mau BTS pas meal, pas udah datang kalian langsung post di social media, di Instagram, di TikTok kayak I'm so happy aku bisa dapat BTS meal gitu misalnya. Atau mungkin kalian terlalu fokus dengan nilai kalian aja atau hanya dengan hal-hal yang kalian sukain gitu, tentang diri kita lagi. Sebenarnya juga kita itu sangat boleh loh untuk have fun, untuk have some fun gitu. Jadi makanya dengan kita melakukan hal yang kita suka kan bisa menghibur. Tetapi jangan sampai kita membiarkan hal-hal yang menyenangkan itu menjadi lebih penting dibanding Tuhan kita. Jadi kita harus belajar untuk memprioritaskan Tuhan kita di atas daripada hal-hal yang kita sukain gitu. Jadi put God first gitu. Aku juga jadi pengen sharing soal apa yang aku pernah alami. Jadi kan tadi aku sempat nanya kalian apa aja hal-hal yang
kalian sukain gitu. Kalau aku itu suka nonton, tapi kalau aku itu paling sering nonton dari Netflix, film-film yang bagus atau series atau K-drama. Sampai-sampai kadang saking sukanya atau karena itu menyenangkan aku untuk nonton, aku suka mengulang film atau series yang aku udah nonton. Jadi can you imagine guys how much time yang aku spend hanya untuk nonton Netflix gitu. Padahal begitu banyak waktu gitu ya aku bisa punya, tapi aku gunain hanya nonton Netflix. Apalagi semenjak kita di rumah aja, aku jadi lebih sering gunain waktu yang aku punya untuk nonton Netflix aja. Apalagi awal-awal ya, kayak mau ngapain ya, kayak aku nonton Netflix aja gitu. Sampai aku pernah nyadar gitu, kayak karena pas aku lagi nonton gitu suka ditanya kadang sama mama papa atau sama kakakku kayak, Yel, kamu nonton lagi? Terus aku kayak iya gitu. Terus biasanya habis aku ditanya itu aku malu kayak, oh iya ya, kayaknya I spend too much time on Netflix gitu. Jadi aku kadang suka inget kayak waktu yang misalnya aku punya waktu sebanyak ini, waktu yang aku gunain untuk nonton Netflix tuh bisa kayak sekitar segini. Tapi waktu yang aku kasih untuk menyembah Tuhan atau untuk spend time with God tuh cuman kayak sisanya ini aja. Aku sampai kadang tuh kalau lagi ingat gitu kayak aduh, sampai suka malu sama Tuhan. Kayak aduh Tuhan ampuni aku gitu. Padahal bisa aja hal yang kita sukain itu kita turn untuk positive things. Kayak misalnya aku suka nonton, bisa aja yang aku nonton adalah misalnya YouTube, yang aku nonton adalah firman Tuhan atau sermon yang bagus gitu kan, atau begitu yang udah begitu banyak. Bisa aku nonton Feast at Home gitu untuk yang dewasa. Tapi malahan keseringannya aku awalnya dulu pas di rumah aja adalah aku nonton cuman Netflix saja gitu, sampai aku lupa kayak oh iya Tuhan, aku belum spend more time with you. Sampai aku kadang suka malu, terus aku minta ampun ke Tuhan. Tuhan ampuni aku ya, karena aku masih suka lupa gitu untuk spend time more time with you. Setelah aku minta ampun ke Tuhan kayak yang tadi aku udah ceritain, akhirnya aku mikir kira-kira kegiatan apa yang aku bisa lakuin biar aku bisa menyembah Tuhan lebih lagi, biar saat aku punya waktu aku tuh bisa spend time waktu ini juga buat Tuhan gitu, untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya salah satu kegiatan aku saat ini kan adalah jualan brownies gitu. Jadi dalam proses pembuatan brownies itu aku sambil dengerin lagu-lagu gereja itu, dan aku biasanya sambil menyanyikan juga. Dan aku percaya saat aku melakukan itu berarti aku sedang melakukan pujian penyembahan buat Tuhan. Aku sedang menyenangkan hati Tuhan, sedang memuliakan nama Allah. Jadi aku percaya dengan apa yang aku lakukan, dengan apa yang aku bikin gitu dari brownies, aku percaya itu bisa menjadi berkat untuk orang yang menerima, karena ada kuasa dalam pujian loh gitu. Jadi aku berusaha untuk sekarang tuh sambil apa yang aku lakuin, aku sambil dengerin lagu itu, dan dengan aku mendengarkan lagu-lagu yang menjadi pujian penyembahan buat Tuhan, sebenarnya pada akhirnya aku juga yang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, karena setelah itu aku kayak ke-recharge gitu, kayak aku bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan melalui setiap kata-kata dari yang dinyanyikan dari lagu-lagu gereja itu, dan bisa memberkati aku gitu teman-teman. Jadi aku pernah lupa untuk menyembah Tuhan. Aku juga pernah mungkin keasikan untuk melakukan hanya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hatiku saja, tapi tidak memuliakan Allah. Saat aku ingat itu, aku berusaha untuk belajar step by step, dan aku tentunya untuk aku bisa melakukan ini semua, aku minta kekuatan dari Tuhan. Dan percayalah saat kita minta ke Tuhan, Tuhan dan Roh Kudus akan mampukan kita untuk bisa melakukan perubahan itu. Saat kita punya kerinduan untuk mau menyembah Tuhan, maka kita juga akan dimampukan. Jadi kira-kira gimana sih untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita sudah menjadi yang pertama di dalam hidup kita? Nah, itu bisa juga melalui keseharian kalian. Misalnya dengan kalian taat kepada orang tua, dengan kalian mengasihi keluarga, kalian berbagi kepada sesama,
atau misalnya dengan kalian berdoa sebelum berkegiatan, atau mungkin dengan kalian menyisihkan waktu untuk ikut misa online, atau untuk ikut Feast at Home for Stars Club, atau bisa juga dengan doa bareng keluarga. Atau yang paling gampang yang kalian bisa lakuin nih, misalnya kalian sekarang mau memulai mengubah kebiasaan gitu, dari yang tadinya melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu, sekarang ngapain ya biar aku bisa lebih menyembah Tuhan gitu. Untuk kalian yang sudah menjalankan, please keep going untuk terus menyembah Tuhan dalam kegiatan apapun, terus memuliakan Tuhan in your daily lives gitu. Tapi bagi yang belum, gak apa-apa temen, yuk, gak ada kata terlambat dalam Tuhan. Sekarang waktunya, now is the time. Yuk, sekarang kita ambil waktu dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kasih-Mu, atas setiap penyertaan-Mu dan berkat-Mu, sehingga kami semua bisa berkumpul bersama di Feast at Home for Stars Club hari ini. Tuhan, kami ingin berdoa biarlah setiap firman yang telah didengarkan bisa menjadi berkat bagi setiap daripada kita, bisa menjadi pengingat. Dan Tuhan, kami juga ingin memohon bantuan-Mu supaya kita bisa lebih menyembah-Mu lagi Tuhan. Ingatkan terus kami Tuhan, biar kita bisa juga lebih menghabiskan waktu untuk memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, di sini kami juga ingin datang untuk memohon ampun apabila kadang kami masih suka lupa untuk menyembah-Mu. Tapi kami ingin bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik, yang begitu pengasih, yang begitu menyayangi kita, sehingga kita akan setelah ini kita mau berubah menjadi yang lebih baik untuk mengubah kebiasaan kita supaya bisa lebih spend more time with you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra Kudus. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Kak Clarissa hari ini nih. Nah, di hari ini kita akan beraktivitas bersama lagi. Tapi sebelum beraktivitas, Kak Clarissa mau nanya nih, tadi masih ingat gak sama firman yang sudah dibawakan sama Kak Ariel? Ayo apa? Nah, kita kan diajarin ya untuk bisa meluangkan waktu, memuliakan dan juga memuji Tuhan. Nah, tapi kadang kita tuh suka lupa, suka sulit untuk meluangkan waktu kita untuk bisa memuliakan dan juga memuji Tuhan. Karena apa sih? Bisa jadi karena sekolah, terus kita harus ngeles, atau kita ngerjain tugas, ataupun kadang kita punya waktu untuk bermain. Atau kita malah lebih sering untuk mendengarkan atau memuji our idol gitu ya. Jadi kita mungkin punya banyak waktu untuk memuji our idol. Contohnya apa sih Kak? Contohnya ini nih, di sini siapa teman-teman yang suka sama BTS? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, mungkin teman-teman di sini lebih sering nih, lebih punya banyak waktu lah untuk bisa mendengarkan lagu-lagu dari BTS. Kayak lagu terbarunya nih, yang judulnya adalah Butter. Kayak gini nih musiknya. Nah, jangan sampai ya kita tuh lebih sering untuk mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Bukan yang nggak boleh sih, tapi kenapa enggak kita lebih banyak meluangkan waktu untuk bisa memuji dan juga memuliakan Tuhan kita yang pastinya terbesar, ya kan? Nah, oleh karena itu nih, kakak sekarang mau ajak teman-teman nih untuk beraktivitas bareng. Yuk, sekarang kita ambil dulu kertasnya. Di sini boleh disediain kertas putih kosongnya ya, teman-teman ya. Terus, silakan ambil bolpen ataupun spidolnya nih. Spidolnya ini juga boleh spidol warna-warni ya, teman-teman. Pokoknya sesuka hati teman-teman. Nah, sekarang kita bikin dulu yuk template-nya. Kayak gini nih, teman-teman, template-nya. Tara, ini dia template-nya. Jadi, teman-teman bisa kasih garis dulu ya. Jadi, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jadi, 7 hari ini teman-teman silahkan bikin seperti ini dulu. Nah, kalau udah,
kakak mau kasih tantangan nih buat teman-teman semuanya. Jadi, setiap harinya kakak mau menantang serta mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan lagu. Lagunya apa kak? Pastinya lagu tentang Tuhan kita dong gitu. Jadi kita mau worship our God gitu. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil untuk mendengarkan satu lagu di hari itu, nah teman-teman boleh langsung memberikan hati. Nah, gambar hati nanti seperti ini nih teman-teman. Gitu. Terus nanti kakak juga ajak teman-teman nih untuk menuliskan lirik atau penggalannya nih yang paling mengena buat teman-teman. Nah, kalau di sini nih kakak kan tulis nih lagunya itu adalah Ada Dalam Hatiku dari LOJ Worship. Nah, penggalan atau lirik yang paling kakak senangin itu ketika kau selalu ada dalam hatiku. Kenapa sih kakak suka banget sama penggalan itu? Karena itu jadi penguatan bagi kakak sih bahwa Tuhan itu atau our God itu selalu ada dalam hati kakak dimanapun kakak berada. Nah, makanya lirik itu kakak masukin gitu. Ini kakak udah ngerjain nih di hari kedua, ceritanya kakak itu udah dengerin 2 lagu, yaitu lagunya Tenangnya dari GMS dan juga satu lagi lagu dari Dia Mengerti dari Nikita. Nah, di sini yang kakak lebih suka itu adalah lagunya dari Nikita yang Dia Mengerti. Lirik penggalannya itu adalah di sini nih. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Nah, kenapa sih kakak kok lebih suka lagunya yang Dia Mengertinya Nikita sih? Karena bagi kakak lagu ini tuh lebih ngena aja gitu, lebih tertanam di diri kakak bahwa segala persoalan yang ada di hidup kakak, apapun situasi sulit yang kakak hadapi, tapi ketika kakak percaya, kakak tuh bisa akan melewatinnya. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada di hidup kakak dan mukjizat itu bisa terjadi ketika kita percaya sama Tuhan. Nah, kayak gitu teman-teman aktivitas yang kakak mau ajak untuk teman-teman lakukan selama 1 minggu ke depan. Harapannya sih gak cuma 1 minggu ya teman-teman ya, tapi bisa terus untuk memuliakan dan juga memuji Tuhan. Jadi nanti nih, satu kertas ini bisa full keisi hati dan juga ada lirik dan juga penggalan yang teman-teman sukai. Gitu. Sekian dari Kakak Risa hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti dengan aktivitas atau juga dengan firman di minggu depan ya teman-teman ya. Bye-bye teman-teman semuanya. Yeay, thank you Kak Clarissa untuk aktivitinya. Nah teman-teman jangan lupa pada ngelakuin ya atau buat lagi biar bisa menjadi bentuk kalian untuk menyembah Tuhan. So, thank you so much guys for joining the Feast at Home for Stars Club dari awal sampai akhir. And I hope you are all blessed, you are all good, you are all in a good place gitu ya. And please, if you are blessed, please like this video, subscribe, and share this video to your friends, to your parents, to your siblings, okay? Supaya bisa menjadi berkat juga buat mereka. Thank you so much guys. God bless you and see you next week. Please like and subscribe.